Baik, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita kemarin pagi, ya, yaitu surah Al-Lail ayat ke-11. Ya, kita akan melanjutkan surah Al-Lail ayat ke-11 insya Allah. Nah, kita akan mulai kemarin kita akan baru bedah tajwidnya, belum semua. Jadi seperti biasa kita akan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid insya Allah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Teman-teman, ini huruf apa? Huruf yang saya blok dengan warna hijau, ini huruf apa? Hak besar atau hak kecil? Nah, itu aja langsung deh. Huruf yang saya kasih blok dengan warna hijau nih, ini hak besar atau hak kecil? Ya, namanya adalah hak besar. Sip, Masya Allah, Tabarakallah. Ini adalah hak besar. Ya, adalah hak besar teman-teman sekalian. Baik, hak besar ini dilafalkan seperti apa? Nah, saya pengen nanya dulu teman-teman. Teman-teman, saya pengen nanya. Kita udah sepakat tadi hak besar. Pertanyaan dari saya. Hak besar itu besar ya, haknya besar ya, hak besar. Hak besar itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Besar atau tipis? Huruf yang besar atau tipis? Haknya hak besar. Nih, coba saya lihat dulu jawabannya. Yang jawab tipis masih yakin jawab tipis? Haknya hak besar. Hak besar itu huruf yang tebal, huruf yang tipis. Yang jawab tipis yakin nggak akan berubah? Haknya hak besar. Ya udah, teman-teman kalau tetap bersikuku yang jawab tipis teman-teman adalah jawab hak besar adalah tipis. Ya, mohon maaf. Mohon maaf. Teman-teman adalah orang yang salah ini. Salah sound effect. Teman-teman adalah orang yang tepat. Jadi gagal keren ya. Orang yang tepat. Ini adalah huruf yang tipis, teman-teman ya. Hak besar itu adalah huruf yang tipis, bukan huruf yang tebal. Ih, Bang, kenapa hak besar bukan huruf yang tebal? Kan dia haknya hak besar, nggak ada hubungannya diksi besar dengan tebal. Ya, hak besar itu bukan huruf yang tebal. Ih, Bang, kan hurufnya haknya besar. Mau sebesar apapun hak besarnya dia tetap huruf tipis. Ya, saya pengen nanya, mau kita buktikan dengan cara yang simpel? Kita buktikan dengan cara yang simpel. Teman-teman, saya pengen nanya. Kalau misalnya huruf tebal ketika vokal O itu huruf tebal ketika berharokat fathah vokalnya O kan? Huruf tebal ketika berharokat fathah vokalnya O kan? Saya pengen nanya, kalau tadi teman-teman menjawab hak besar adalah huruf yang tebal, ketika hak besar, ya, ketika hak besar dia berharokat baris atas dibacanya ho dong, berarti iya nggak? Iya nggak? Iya dong. Kan huruf tebal ceritanya. Kan huruf tebal yang lain huruf shad ketika fathah nggak dibaca sa tapi su. Ya. Itu cara simpel udah beres. Ya. Oke? Sip. Jadi H besar huruf yang tebal, huruf yang tipis. Huruf yang tipis. Beres, ya. Gitu ya. Jadi banyak di antara kita itu tertipu terbuai oleh diksi. Oh, hak besar berarti tebal. Pertanyaan berikutnya, siapa yang menganggap hak besar itu dilafalkan ada bantuan dada? Boleh komen. Coba. Siapa yang menganggap sejauh ini hak besar itu adalah huruf karena dia besar dilafalkan dari dada? Boleh jujur di kolom komentar. Coba, apakah kira-kiranya hak besar itu dilafalkan dari dada? Ada yang masih menganggap seperti itu? Tidak. Jadi hak besar itu tumpuannya bukan di dada, ya. Jadi yang masih menganggap hak besar karena dia besar, dia adalah huruf yang tebal. Karena dia tebal karena keluar dari dada. Nah, itu plus-plus itu ketidaksempurnaannya. Ya, gitu. Jadi nggak ada makhraj dada teman-teman sekalian. Ya. Nah, hak besar itu dilafalkan dari mana? Yuk kita cek lagi kalau teman-teman pengen lihat nih. Kita cek bareng-bareng ya. Nih. Nah, hak besar ya, ingat setiap huruf-huruf hijaiyah itu punya makhrajnya tersendiri. Bang, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Hak besar makhrajnya lihat. Sret, sret dari mana? Dari aqsal halqi. Aqsal halqi itu artinya tenggorokan paling bawah.
atau sering kita sebut dengan pangkal tenggorokan. Ya, atau tenggorokan paling dalam. Ya, iya enggak? Ya. Jadi bukan dari dada, sahabat. Ya, bukan dari dada. Yo, kita praktekin ya. Jadi, kalau teman-teman selama ini melafalkan H besar, itu masih ada bantuan seolah dari dada. Contohnya gimana? Ha, 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 ha. Bayangkan saja cukup keluar dari pangkal tenggorokan. Ha, ha, hi. Alirkan nafas. Ha, hi, hu, bah. Nah itu tuh dari pangkal, bukan dari ha, hi, hu, bah. Capek teman-teman. Capek. Kalau dari dada itu capek. Terlalu boros nanti nafas kita keluar. Aduh. Dari pangkal tenggorokan. Ya. Ha, hi, hu, bah. Nah, gitu. Oke. Paham sampai sini? Kita lanjutkan kembali. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah support konten dakwah ini, konten dakwah Quran kita ini. Teman-teman sedang ikut berjuang, yang sudah tap-tap layar, yang sudah share di pojok kanan bawah, tap-tap layar sampai sudah hampir 200.000 kali tap-tap layar, dan sudah memberikan gift terbaiknya. Semoga Allah ganjarkan sebagai bentuk pahala jariah buat teman-teman. Terima kasih, barakallahu fikum. Lanjut. Nah, ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Jadi, dia dilafalkan dari pangkal tuh, dari pangkal tenggorokan H besar. Bukan dari dada, sahabatku yang saya cintai semua, ya, tanpa terkecuali karena Allah, ya. Jadi dari pangkal, bukan dari dada, ya. Lanjut. Belum selesai. Lanjut, teman-teman sekalian. H besarnya di sini. Perhatikan dia berharokat apa? Harokatnya ada simpul angka 9 di atas huruf. Ini kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda simpul angka 9 seperti ini namanya harokat apa ya? Nah, gitu. Ini namanya adalah harokat dhammah. Udah pada keren, makasih lo udah pada aktif di kolom komentar ya. Jadi interaktif live kita, seru gitu loh ya. Oke. Namanya adalah harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, simpul angka 9 seperti ini, dia mesti dibaca dengan vokal A, dibaca dengan vokal U, dibaca dengan vokal I, teman-teman sekalian. Harus dibaca dengan vokal U ya. Nah, maka H besar di sini tentu tidak kita baca H dengan vokal A. Kenapa? Karena bukan berharokat fathah. Enggak juga kita baca dengan vokal I. Kenapa? Karena dia bukan berharokat kasroh. Tapi dia mesti dibaca dengan vokal U. Kenapa? Karena dia berharokat dhammah, dibaca dengan vokal U. Tuh, pelan-pelan aja begini ngaji tuh. Pelan-pelan aja. Ya. Oke. Harokatnya ingetin dulu. Harokatnya dhammah. Ingat ya, harokatnya dhammah. Oke. Teman-teman, kita akan ulang pembahasan ini. Teman-teman, ingat ya tadi harokatnya dhammah yang sedang kita tuju. Tapi sekarang kita simpan dulu. Saya ingin bertanya. Harokat itu ada berapa? Harokat ketika kita ngaji ada berapa? Ada berapa harokat? Ada 3. Sip. Apa aja? Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Fathah vokal A, dhammah vokal U, kasroh vokal I. Sepakat ya? Ya. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang A, I, U. Harokat. Setiap harokat itu memiliki titik sempurnanya masing-masing. Sering kita sebut kesempurnaan harokat. Nah, kesempurnaan harokat ini dalam kaidah tajwid istilahnya ya disebut dengan apa? Yang udah sering ikut live ini disebut dengan itmamul harokat. Tuh, lihat di kolom komentar di bawah ya, Masya Allah. Itmamul harokat. Nah, itmamul harokat ini penting kita pelajari. Biar apa bang? Biar ngaji kita artikulasinya jelas. Biar ngaji kita ya tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Contohnya seperti apa bang? Contohnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang ngajinya seperti itu? Kedengarannya kayak yang enak ya. Ih, Masya Allah enak banget. Padahal udah bagus tentu bacaannya. Tapi ada ternyata bagian yang tidak tersempurnakan apa? Harokatnya nggak sempurna. Alhasil ngajinya jadi kayak orang berkumur-kumur. Harusnya ya jelaskan. Walaupun ini bukan menjadi kesalahan yang amat besar. Tapi nggak jelas bacaannya. Harusnya jelaskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jelaskan AIU-nya. Ya. Bang, saya tuh sengaja kayak tadi agak sedikit bergumam biar enakan bacaannya. Jangan nyari enak dulu, nyari betul dulu. Nyari sempurna dulu kalau bisa. Nah, banyak yang dia melafalkan AIU itu gak kurang sempurna karena pengen kedengeran enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditambah pakai suara hidung. Suaranya masuk hidung semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sempat dengar yang ngajinya seperti itu? Nah, jangan. Ya. Selagi bisa diikhtiarkan jangan. Ya. Oke. Nah, sip. Jadi gak selamanya teman-teman yang indah itu tepat. Karena titik benar salahnya dalam membaca Quran bukan dari segi nada dulu. Adem dengernya gitu ya. Merdu banget. Belum tentu betul. Tapi kalau pakai tajwid, kita baca flat aja betul enak teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau saya talaki sama Syekh, teman-teman, kalau guru-guru kita yang talaki gitu ya, talaki musyafah sama gurunya masing-masing nggak gitu ngajinya. Alhamdulillahi. Kalau kita lagi talaki, fokus di tajwid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi boleh nggak pakai nada? Bagus, tapi jangan salah menyelisihi kaidah tajwid. Ya, lanjut lagi ya. Sip. Bismillah. Lanjut. Wa ma yughni anhu. Nah, tadi sudah kita bahas. Berarti setiap harokat itu punya itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Ya. Nah, sekarang yang kita bahas dalam ayat tadi adalah harokatnya apa? Harokat dhammah, vokal U ya. Maka bagaimana cara menyempurnakan itmamul harokat dhammah? Ya, bagaimana caranya? Nah, gitu ya. Sip. Caranya dengan cara, nah sempurnanya harokat dhammah itu dengan cara MM. Ya. Sempurnanya harokat dhammah dilafalkan dengan cara MM. Kita tulis dulu ya. Dengan cara Masya Allah. Dengan cara MM. Apa itu MM? MM itu artinya maju mulutnya. Muncung mulutnya. Monyong mulutnya. Manyun mulutnya. Mencucu mulutnya. Maju mulutnya. Wa kullu madmumin falan yatima. Huruf berharokat dhammah tak akan mendapatkan titik sempurnanya illa kecuali bidhammi syafataini dhamma. Kecuali dengan betul-betul memonyongkan mulut kita ke arah depan, bibir kita ke arah depan, ya. Contohnya apa tadi? Wa ma yughni anhu. Nah, maju. Wa ma yughni anhu. Jangan sampai teman-teman hanya melafalkan seperti ini. Wa ma yughni anhu. Keliru, teman-teman sekalian. Ya. Oke, paham sampai sini? Sip, kita lanjutkan kembali. Kita bahas sedikit-sedikit per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Pelan-pelan banget. Ya. Gitu. Lanjut lagi, teman-teman sekalian. Ya. Gitu. Nah. Oke. Wa ma yughni anhu. Sebelumnya teman-teman, kalau ada komen-komen yang tidak terjawab, mohon maaf ya. Karena saya nggak selamanya lihat, kalau saya lihat komen semua, saya lihatnya ke sana.
karena laptopnya di sana. Chat teman-teman bisa saya lihat ke sana. Sedangkan tablet atau iPad-nya di sini. Bolak-balik gitu ya. Nah, jadi nggak selamanya saya lihat komen. Jadi mohon maaf kalau ada komen-komen yang tak terbalaskan. Ya, lanjut. Lanjut lagi ya. Wa ma yughni anhu. Pastikan muncungkan mulutnya, pastikan monyongkan mulutnya teman-teman sekalian. Nah, ya. Sip. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita mendapati ada huruf apa nih? Nama aslinya adalah huruf mim. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman kalau saya nanya nih, teman-teman, ini huruf apa ini? Ini huruf ma. Oh, enggak, ini bukan huruf ma ini. Ini namanya huruf mim. Nama aslinya mim, jadi bukan ma. Jangan sampai bilang huruf ma. Nah, Bang, bagaimana cara melafalkan huruf mim yang tepat? Gampang. Ih, kenapa gampang? Karena sering kita baca. Apa? Huruf M itu mim, udah selesai. Ya, oke, huruf mim itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet, beres. Nah, tapi izin balik lagi ke muka saya. Salah satu kehati-hatian yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman melafalkan huruf mim, biasanya nih, ibu-ibu, emak-emak nih, super soliha, para calon bidadari surga, perhatikan. Ketika melafalkan huruf mim, jangan sampai mulut kita terlalu dilipat seperti ini. Ma, mi, mu. Terima kasih Bunda Cinta giftnya, barakallahu fikum. Ma, mi, mu. Ada aja yang dia nggak sadar melafalkan huruf mim itu begitu. Ya, contoh gini. Maaf. Wa ma yughni anhu maluhu. Ada yang begitu. Bibirnya jangan sampai ma terlalu dilipat. Kenapa? Cukup sentuhkan huruf mim sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Contohnya, ma mimu am, mama, mimi, mumu, am. Tuh, bibir atas, bibir bawah nempel, selesai. Udah. Jangan jadi repot-repot melipat bibir seperti seolah bunda-bunda, ibu-ibu sekalian, emak-emak super soliha membetulkan lipstiknya. Jangan ya. Oke. Sentuhkan saja secara lunak mimnya ya. Wa ma yughni anhu ma. Nah, ya. Lanjut teman-teman sekalian, ya. Mimnya dia berharokat baris atas atau fathah lalu berjumpa dengan alif. Nah, kalau ada huruf berharokat baris atas, oke, lalu dia bertegur sapa dengan alif, maka dia dibaca berapa harokat? Halo, assalamualaikum sahabat-sahabat tercinta sekalian. Kalau ada fathah, ketemu dia sama alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Masya Allah, ya, 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Coba, nama hukum tajwidnya ada yang bilang mad asli, boleh, ya, gitu. Tapi saya izin kita sebut dengan mad tabi'i, ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia di atasnya ada fathah, lalu bertegur sapa dengan alif, itu hukum tajwidnya mad tabi'i. Mad tabi'i dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Bang, segimana sih kadar panjang 2 harokat? Sebelum ke sana, kita kenalan dulu sama keluarga mad tabi'i. Ya, apakah mad tabi'i hanya ada 1 pasang fathah pasangannya alif atau ada berapa pasang? Silahkan komen di kolom komentar. Saya tungguin ya. Ayo, dijawab. Ada berapa pasang? Ada 3 pasang, Masya Allah. Betul, ada 3 pasang ya. Jadi mad tabi'i itu ada 3 pasang. Ya, ada fathah berjumpa dengan alif, ya. Lalu ada apa? Ada dhammah berjumpa dengan wawu sukun, teman-teman sekalian, ya. Ada kasroh berjumpa dengan ya sukun. Nah, begini. Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini, teman-teman sekalian? Nah, selanjutnya, fun fact-nya, faktanya, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran, perhatikan baik-baik.
salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah mad tabi'i. Kenapa? Sedikit-sedikit teman-teman akan mendapati mad tabi'i teman-teman baca. Nah, ini menjadi urgensi untuk kita memastikan mad tabi'i kita 2 harokatnya tidak ke sana tidak kemari. Pas 2 harokat. Kenapa? Kalau tidak pas 2 harokat, saya yakin bacaan ngaji teman-teman jadi kurang rapih dan kurang teratur. Kenapa? Karena panjang pendeknya nggak konsisten, nggak stabil. Ya. Maka kenali betul bagaimana kita bisa mengkonsistensikan 2 harokat kita. Jangan sampai kadang-kadang kepanjangan, kelamaan. Jangan sampai kadang-kadang kecepatan, kependekan. Jangan. Gimana caranya? Yuk kita bahas ya. Jadi pastikan 2 harokatnya konsisten. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara di ayun, ya, ayun, ya, ayun. Mau pakai nada ke, mau nadanya fales ke, mau nadanya merdu ke. Cara awal memastikan mad tabi'i kita 2 harokatnya ajib. Caranya ayun. Di ayun, ayun. Kita buktikan. Ya. Nih, perhatikan. Kita ayun ya. Malu, malu, malu. Anhu malu. Ya. Ayun lu, malu. Bang, tapi kalau misalnya nadanya fales, karena kenapa saya bilang membahas nada juga? Kenapa? Karena ada orang yang dia buta nada, teman-teman. Dia nggak tahu apakah bacaan dia itu udah enak atau masih fales. Gak masalah, asal kerasa ayun dulu, ngayun dulu. Contoh, misalnya teman-teman baca seperti ini, ya. Anhu maluhu, anhu malu. Boleh nggak? Yang penting 2 harokatnya terjaga. Ini yang paling penting tuh, yang ini dulu, tajwidnya dulu. Ya, oke. Nah, tapi kalau fales salah nggak? Oh ya enggak kalau dari segi bacaan. Oh enggak salah. Misalnya kita baca flat nih. Wa ma yughni anhu maluhu. Itu enggak masalah. Gitu. Oke? Paham? Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, Bang, tapi apakah harus selalu diayunkan? Oh, tidak juga. Tidak juga, teman-teman. Ya, di ayun itu hanya tips dan trik biar kita bisa memastikan 2 harokat kita terjaga dari kepanjangan atau kependekan. Ya, gitu. Oke? Nah, jadi kita lafalkan. Mau pakai tangan boleh. Mau pakai tangan, mau pakai ketukan. Wama, misalnya pakai ketukan. Wama yughni anhuma maluhu, maluhu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau menurut saya dengan ketukan itu kurang simple. Ya. Itu, di ayun. Ya, pakai hitungan wa ma yughni anhu malu. Malu boleh? Boleh. Tapi kalau saya kagok ya harus begini-begini. Tapi nggak masalah. Kalau saya pakai ayunan aja. Ya. Wa ma yughni anhu maluhu. Tapi bebas mau pakai manapun, yang penting 2 harokatnya terjaga. Teman-teman mau pakai cara diayunkan ke, dengan ketukan ke, dengan isyarat jari ke, silakan. Ya. Enggak masalah. Ya. Gitu. Oke? Sip, lanjutkan lagi ya. Nah, sip, kita lanjutkan. Ya, nih jadi dilihat nih, mad tabi'i ini banyak banget. Nih kita coba analisis mana aja mad tabi'i. Nih, mad tabi'i. Mana lagi? Mad tabi'i. Ya, tuh. Mana lagi mad tabi'i? Ini mad tabi'i. Mana lagi? Nih, mad tabi'i. Ini juga fathah tegak mad tabi'i. Dalam ayat pendek, mad tabi'inya ada 5 kali. Nih. Nah, setiap yang dia dikasih tanda biru nih, sama yang ini tadi yang kita bahas, dia diayunkan aja. Coba ya. Coba ya nih. Saya izin zoom dikit. Nih, diayunkan aja. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Tuh. Konsisten insyaallah di ayun. Ya. Oke.
Sip. Kita lanjutkan. Wa ma yughni anhuma. Nah, lanjut lagi teman-teman sekalian. Yuk, kita lanjutkan. Nah, teman-teman kita lanjutkan. Oke. Oh iya, lupa. Teman-teman, saya pengen nanya. Teman-teman, kalau saya bahas seperti tadi, ada ilustrasi gambar makhrajnya, ngerasa terbantu gak dengan ilustrasi gambarnya? Kita setiap hari live-nya ya. Ngerasa terbantu gak dengan ilustrasi gitu ya, gambar makhrajnya? Merasa terbantu nggak? Terbantu ya, jadi bisa lebih ngebayangin kan ya gitu ya. Teman-teman yang nungguin sampai live ini berakhir di akhir nanti, kalau teman-teman sabar, teman-teman bisa masuk grup saya sudah ada udah ada 12 grup. Satu grupnya isinya 900 sampai 1000 orang. Di grup itu nanti akan banyak macam fasilitas yang terbatas tentunya dengan segala keterbatasan kita, kemampuan kita. Saya sedang merumuskan dan memproses buku tahsin saya yang di dalamnya bukan hanya ilustrasi gambar makhraj, tapi ilustrasi video 3D animasi makharijul huruf. Ya. Dan informasi ini untuk order cuman grup member aja yang bisa akses atau cuman grup member aja yang bisa dapetin informasi awalnya. Ya. Gitu. Oke. Mau sabar nungguin sampai akhir. Kalau nggak sabar nggak akan masuk grup. Ya. Saya akan perlihatkan dulu nih. Sip, kita lanjutkan kembali. Ya, wa ma yughni anhu maluhu. Ya. Nah, yang udah masuk di grup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, udah jangan masuk di grup 12. Nanti teman-teman kebanyakan grup. Ya, jadi nge-lag nanti HP teman-teman, lemot nanti HP-nya, ya. Sip. Kita lanjutkan, ya. Sekarang kita akan membahas teman-teman sekalian huruf apa nih? Huruf yang saya blok dengan warna hijau. Ini huruf apa teman-teman? Halo, assalamualaikum. Ini huruf apa? Ini huruf apa? Huruf nama aslinya huruf lam. Keren, masya Allah ya. Namanya adalah huruf lam. Ya, jangan sampai ada yang memanggil ini adalah huruf la. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Ya, ini namanya adalah huruf lam. Oke. Nah, sekarang pertanyaan dari saya, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam? Ketika dilafalkan membayangkan, oh lafalkan saja huruf L. Nah, siapa? Ada nggak? Coba komen ya. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam itu ya huruf L alfabet? Nah, ada nggak? Jujur yang masih yang enggak apa-apa. Tapi yang masih boleh jujur saya gitu. Ada? Yang masih teman-teman tahu nggak sih? Ya, selama ini kalau kita menganggap lam itu adalah L, maka dari segi pelafalan mereka tidak betul-betul serupa. Ya. Hah, Bang? Terus kalau misalnya kita baca Al-Qur'an cuma dari Latin doang gimana? Nah, ini. Makanya baca Quran jangan cuman Latinnya doang. Oh, berarti nggak boleh dong baca Al-Qur'an pakai Latin. Oh, bukan gitu maksud saya. Tapi tetap teman-teman harus pelajari huruf hijaiyah. Latin itu dihadirkan untuk membuat teman-teman lebih giat dalam mempelajari huruf hijaiyah di atasnya. Bukan membuat teman-teman menjadi seorang pemalas yang hanya membaca dari Latinnya saja. Karena pada hakikatnya memang ada huruf hijaiyah yang sama persis dengan abjad alfabetik. Tapi nggak semua. Contohnya huruf lam ini tak betul-betul serupa dengan huruf L pada alfabet. Ya, tidak betul-betul serupa teman-teman sekalian. Oke? Nah, lantas apa bedanya huruf lam dengan huruf L? Buat teman-teman yang baru pertama kali gabung, sebelum teman-teman nanti masuk ke dalam grup yang baru pertama kali gabung, yang pengen masuk grup, ya, takutnya teman-teman tiba-tiba nge-lag dan hilang sinyal dan kehilangan akun ini. Klik tombol ikuti pojok kiri atas yang warna merah nih. Diklik dulu, amankan dulu, baru nanti masuk grup, ya. Oke. Nah, apa bedanya antara huruf lam dengan huruf L? Kita simak baik-baik, saya akan izin contohkan. Nih, kalau kita melafalkan huruf L, yang kita sentuhkan biasanya hanya ujung lidah kita saja seperti ini. Atau contohnya begini, visualnya. Allah. Cuman ujung lidahnya doang.
Ala. Kalau kita bilang L biasanya natural kita melafalkan hanya ujung lidahnya saja. Ujung lidahnya saja. Sekolah al, ala, ala. Nah, itu bukan huruf lam. Itu huruf L alfabet. Hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Sedangkan bagaimana kita melafalkan huruf lam? Apakah cukup dengan hanya menyentuhkan ujung akhir lidah kita ke arah langit-langit? Tentu tidak. Kenapa? Karena huruf lam, ya, karena huruf lam itu punya makhraj. Setiap huruf hijaiyah tanpa ada pengecualian itu punya makhrajnya masing-masing. Huruf lam dilafalkan dari mana? Lam dilafalkan dari walamu adna halimun tahaha. Lam itu dilafalkan, perhatikan baik-baik. Ceritanya ini adalah lidah kita. Ini ceritanya adalah lidah kita. Lam itu dilafalkan, ini pinggir lidah ya. Ini samping lidah atau sisi lidah atau tepi lidah. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah, tapi bukan seluruhnya. Samping lidah yang kanan, tapi bagian depan. Samping lidah depan bagian yang kiri. Nah, dua tepi lidah depan ini, kiri kanan, menyusur sampai ke ujung lidah. Straight. Lalu disentuhkan ke arah langit-langit. Mana nih? Seret. Nah, begitu. Jadi ketika kita lafalkan bentuknya seperti ini. Allah, alhamdu, Allah. Yang nempel lebih penuh. Kalau dia huruf L alfabet, itu biasanya hanya ujung akhir lidah saja. Allah, Allah. Kalau lam, Allah, alladzina, lillahi ma, lillahi ma fis samawati wal ard. Paham sampai sini? Ya, yang mau pamit silahkan. Ya, pokoknya teman-teman yang sampai akhir, teman-teman nanti ada kesempatan untuk masuk grup dengan segala macam fasilitas yang nanti saya sampaikan, termasuk tadi buku tahsin ilustrasi 3D animasi. Ya, paham? Ya. Kalau lam dengan ro bedanya apa? Kalau huruf ro yang disentuhkan punggung lidah. Kalau ro yang disentuhkan ini, bagian ini. Kalau lam itu bagian ini. Kalau ro bagian ini, punggung lidah. Kalau lam bagian ini tadi. Kalau ro bagian ini, punggung lidah. Ya. Oke. Sip. Nanti kita contohkan ketika ada huruf ro ya. Kita fokus di huruf lam dulu. Nah, maka ketika kita lafalkan berarti wa ma yughni anhu maluhu. Nah, gitu. Oke. Paham. Saya tidak bisa ikut sampai akhir, mau jemput anak sekolah, nanti berarti ikut di live sesi yang malam atau enggak siang ya. Semoga nanti slotnya masih ada. Sip. Paham sampai sini? Masya Allah, alhamdulillah. Sip. Sekarang kita lanjutkan kembali ya, lamnya. Ini berapa menit lagi? Oh, sip. Kita baca bareng-bareng dulu teman-teman ya. Setelah ini nanti teman-teman saya akan arahkan, kalau sudah di akhir saya akan arahkan ke grup ya, kalau mau ya, nggak wajib ya, nggak harus bayar. Nah, cara masuk grup ini pun sudah ditiru oleh guru-guru kita yang lain ya, sudah diikuti oleh guru-guru kita yang lain ya. Pengarahan grup di akhir gitu, polanya sama, pakai cermin ajaib ya, ada yang pakai tablet. Nah, disupport ya, kita ditiru. Saya seneng nggak? Seneng disupport. Kenapa? Berarti guru-guru kita pengen menampilkan yang terbaik buat teman-teman. Selayaknya saya pengen menampilkan yang terbaik buat teman-teman yang sedang belajar. Disupport ya. Ada yang sempat lihat cermin ajaib, ada yang sempat lihat ada yang pakai tablet juga, ada yang bahkan sambil coret-coret juga. Diikuti, di follow, disupport. Saya senang ditiru untuk kebaikan umat, tuh saya senang. Untuk memberikan dampak manfaat yang lebih besar untuk umat, saya senang. Gitu, disupport ya. Gitu. Sip, yuk kita baca bareng-bareng dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sekali lagi, nanti saya contohkan pelafalannya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Segini cukup atau pengen zoom? Segini cukup atau pengen ngezoom seperti ini? Boleh komen dulu. Coba, lebih nyaman mana teman-teman? Saya sengaja bisa zoom gini biar teman-teman bisa betul-betul ngelihat mulutnya.
Zoom ya. Baik. وما يغني عنه ماله إذا تردى. Sekali lagi. وما يغني عنه ماله إذا تردى. Terakhir. وما يغني عنه ماله إذا تردى. صدق الله العظيم.